Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, kembali pagi hari ini kita membaca hadis-hadis Nabi SAW terkait kegaduhan dan cobaan-cobaan yang terjadi di akhir zaman. Bagi ini memasuki hadis yang keempat. Qala al-muallif rahimahullah wa li muslimin, dan diriwayatkan oleh Alim Muslim di dalam sahihnya, an Salim ibn Abdillah, dari Salim bin Abdillah bin Umar ibn Al-Khattab. Salim ini cucunya Al-Khalifatul Rashid Umar radhiyallahu an, Amirul Mukminin. Jadi Salim berkata, ya ahlal Iraq, wahai penduduk Irak, ma as'alukum anis saghirah, aku tidak bertanya kepada kalian tentang perkara yang kecil. Jadi Abdullah Salim bin Abdillah bin Umar radhiyallahu taala an mengingkari perbuatan penduduk Irak yang menjadi sumber kegaduhan dan keburukan yang terjadi di antara mereka, sehingga pertumpahan darah di antara kaum muslimin pun terjadi. Taib. Abdullah bin Umar mengatakan, ma as'alukum anis saghirah wa arkabakum lil kabirah, aku tidak bertanya kepada kalian tentang hal kecil, sementara aku sendiri terjatuh kepada hal yang besar. Tabiat manusia atau tabiat sebagian manusia, mereka ini bertanya tentang hal-hal yang kecil, sementara mereka nggak peduli dengan perkara yang besar karena kebodohan mereka. Sebagai contoh, mereka ini bertanya tentang hukum darah nyamuk, tapi anehnya mereka membunuh Al-Husain, cucu Nabi SAW. Kok aneh, darah nyamuk ditanyakan, darah orang nggak ditanyakan? Aneh kan? Ini udah miring nih cara berpikirnya, nggak lurus. Ya. Hal-hal yang kecil seperti ini dipertanyakan, tapi hal yang besar yang memiliki dampak yang luas, baik, itu mereka nggak nanya.
menunjukkan apa? Kedunguan dan kebodohan mereka. Ya, kanal aula bil aks, yang semestinya dilakukan justru sebaliknya. Hal yang besar yang memiliki dampak dan implikasi yang luas itu mesti lebih berhati-hati dibandingkan dalam hal yang kecil. Gitu. Supaya tidak terjadi kegaduhan yang luar biasa. Di dalam kalimat ini terdapat faedah annal muslima wa talibal ilm ya'tani bil umuril kabirah. Yas'alu anha wa la yanshagil bil umuris saghirah. Bahwa seorang muslim, apalagi penuntut ilmu, itu perhatian terhadap perkara-perkara yang besar dan berhati-hati darinya, dan bertanya sebelum terjatuh ke dalamnya, dan tidak sibuk memikirkan hal-hal yang kecil. Ya, jadi hendaknya seorang muslim atau penuntut ilmu memiliki atau mengetahui skala prioritas, itu poinnya. Jadi ada skala prioritas, mana yang didahulukan, mana yang tidak. Karena dalam kehidupan terkadang seorang ya harus menghadapi pilihan-pilihan semacam ini, di mana dia harus milih salah satunya. Baik. Dan seorang muslim ngerti dia apa yang harus dia pilih untuk kebaikannya dunia maupun akhirat. Nah, ahlul Irak yatashaddadun, orang-orang Irak saat itu mereka tasyaddud, mereka ekstrim dalam berfikir. Kenapa? Di anna aktsarahum minal haruriyah wa minal khawarij, karena mayoritas mereka saat itu dari kalangan al-haruriyah. Al-haruriyah itu nisbah kepada sebuah daerah yang bernama Harura, dan mereka ini salah satu kelompok dari kalangan khawarij. Fahum yas'aluna 'anil umuris saghirah, mereka ini kerjaannya suka mempertanyakan hal-hal yang kecil, wa yatrukuna al-umur al-kabirah al-khatirah, tapi mereka lalai dengan hal-hal yang besar dan yang berbahaya. La yas'aluna anha wa yartaqibunaha, mereka tidak bertanya apa hukumnya, mereka langsung aja nyebur ke dalamnya tanpa tahu apa hukumnya, padahal itu perkara besar. Wa fi riwayatin yaqulu Ibnu Umar, dalam riwayat yang lain Abdullah bin Umar berkata, unduru ila hadha, jamaah. Jadi itu orang masuk ya, salah satu penduduk Irak masuk ke majelisnya Abdullah bin Umar, lagi ada kajian gitu, tiba-tiba masuk. Terus dia bertanya, jamaah, lihat nih orang ini, yas'aluni an damil ba'ud, dia tanya kepadaku tentang darah nyamuk, wa qad qatalu ibnan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara mereka sudah bunuh ya putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, alladzi qataluhu hum ahlul Irak. Jadi yang bunuh Al-Husain radhiyallahu anhu itu adalah penduduk Irak. Qatalu sibta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka membunuh cucu Nabi. Sibt itu cucu dari jalur ibu, ya. Kalau hafid itu cucu dari jalur ayah. Jadi mereka memiliki istilah sendiri, ya kan? Ada sibt, ada hafid. Kalau di kita cucu ya cucu, ya kan? Dari jalur ayah atau jalur ibu namanya cucu. Nggak tahu di bahasa daerah, sepertinya ada sebutan lain, ya. Taib. Dalam bahasa Arab itu beda-beda sebutannya. Taib. Coba sekalian yang dimuliakan Allah, perhatikan, yas'aluna 'anis saghirah, mereka bertanya tentang hal kecil, yaitu darah nyamuk. Yaqulun hal huwa najisun, ya, apakah darah nyamuk itu najis? Mereka bertanya, apakah darah nyamuk najis? Ya, yahtaju ila ghuslin, yang harus dicuci dan dibasuh
karena dia najis. Wa hum yartakibunal kabira. Anehnya justru mereka melakukan hal yang besar. Yasfikuna damal Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Mereka membunuh, mereka menumpahkan darah Al Husain bin Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhai mereka semua. Sibtar Rasul SAW, cucu Nabi Muhammad SAW, ya, yang Rasulullah SAW itu sangat cinta dengannya. Ini Rasul, cucu Rasul, Muslim, ya, dan mereka tahu dibunuh. Coba bayangkan, nggak mikir, ya, ini anak siapa, ini cucu siapa, kan paling tidak berpikir simpelnya kan begitu. Subhanallah. Istada'uhu minal Madinah. Jadi mereka yang mengundang dari Madinah. Al Husain tadinya itu di Al Madinah, terus mereka undang, yuk ke sini saja. Wa kharaja ilaihim. Al Husain pun akhirnya ikut bersama mereka. Fa khadaluhu, ya, sampai akhirnya mereka menelantarkannya. Wa tarakuhu hatta qutila radhiyallahu anhu. Dan mereka tinggalkan, ya, padahal mereka awalnya sudah ngajak-ngajak, terus tinggalkan sampai akhirnya Al Husain terbunuh, wa ma'ah, dan juga rombongan yang ikut bersamanya. Walam yusaidu, dan mereka tidak membantunya, tidak membantu Al Husain radhiyallahu anhu. Ya, hadhihi tabi'atuhum, dan ini merupakan tabiat mereka. Taib. Tsumma dzakara hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam wa anna al-fitan ta'ti min qibalihim. Kemudian Salim membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kegaduhan itu muncul dari mereka. Min qibalil masyriq, dari sisi timur. Sisi timur itu maksudnya sisi timur Madinah. Jadi kalau ditarik garis itu timurnya itu arahnya ke Irak, gitu ya. Makanya Abdullah mengatakan, Salim mengatakan, ya, sami'tu Abi Abdullah ibn Umar, aku mendengar ayahku yaitu Abdullah bin Umar yaqul, mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal fitnata taji'u min hahuna, sungguhnya kegaduhan itu datang dari sisi ini. Wa auma biyadihi nahwal masyriq min haitsu yatlu qarna syaitan. Lalu Nabi SAW, ya, menunjukkan arahnya ke timur, timur Madinah, ya, arah timur di mana matahari terbit, di mana dua tanduk setan itu muncul. Wa antum yadribu ba'dukum riqaba ba'd, di mana kalian itu saling memerangi di antara kalian, perang saudara. Wa inna ma qatala Musa alladhi qatala min ali fir'aun khata'a, ya, faqala Allahu azza wa jal wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal gham wa fatannaka futuna. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, orang-orang Khawarij, tadi kita sempat singgung sedikit, ya, tentang orang-orang Khawarij. Humul ladina kharaju ala amiril mu'minin Ali radhiyallahu anhu, itu mereka yang memberontak kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, hina jara amrul muhaqqimain wajtama'u biharura min naihatil Kufah. Jadi ketika Amirul Mukminin minta pendapat dua sahabatnya, ya, terus dibilang sama mereka, kamu tidak berhukum dengan hukum Allah, gitu, tapi berhukum dengan keputusan manusia. Seakan-akan benar, seakan-akan benar, akan tapi itu salah, karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan, ya, kepada pasangan suami istri yang sedang cekcok, ya, untuk masing-masingnya, ini sampai di level itu, ya,
untuk masing-masingnya menunjuk perwakilan, ya kan, masing-masingnya dari pihak suami dan dari pihak istri. Untuk apa? Untuk mendamaikan. Nah, putusan mereka itulah yang kemudian diikuti. Pertanyaannya, apakah itu maknanya menjadikan hukum manusia sebagai putusan? Apa jawabannya? Ya tidak, karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kan urusan teknis ya itu diserahkan. Ini gimana nih? Coba kalian lihat, kamu misalnya dari utusan pria, ini utusan wanita, coba cek bagaimana, masih layak enggak ini dipertahankan hubungan ini, ya kan? Allah yang perintahin itu, gitu loh. Ada hakam di situ, ya, utusan-utusan yang akan menilai nanti, ya, tentang ikatan hubungan suami istri. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara pihak yang berselisih. Itu kan perintah Allah. Kemudian nunjuk nih pihak-pihak yang menjadi utusan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi supaya damai. Nah, apakah putusan mereka ini bukan ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Maka jawab, mereka sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang Khawarij itu pikirannya nggak begitu, bahwa hasil pertemuan untuk mendamaikan pihak yang berselisih itu diartikan tidak berhukum dengan hukum Allah. Gitu. Coba tuh. Ya kan? Nah, itu dungunya. Di situ bodohnya. Subhanallah. Sampai akhirnya apa? Ya, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia apa? Kafir. Cara berpikirnya subhanallah. Kacau. Ya. Coba sekalian yang dimuliakan Allah. Akhirnya ini mereka pun memberontak terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Wajtama'u bi Harura min nihayatil Kufah. Kemudian mereka kumpul, ya ini ngumpul kan, lari mereka. Ngumpulnya di Irak sana. Yaitu di sebuah daerah bernama Harura, ya, dari arah Kufah. Di sana Kufah, ada Basrah. Itu yang disebut dengan Irak tadi ya. Ada Kufah, ada Basrah. Kufah, Basrah itu kan kota-kota yang ada di Irak. Ada Kufah, Basrah, Baghdad. Itu nama kota tua ya sampai sekarang. Namanya juga tetap sama. Kufah adalah Kufah, Basrah adalah Basrah sampai sekarang. Nah, wafihim, dan tentang mereka Nabi Muhammad SAW itu bersabda, yahkiru ahadukum salatah ma'a salatihim. Ya, sampai-sampai nih sholat kalian itu kalah dengan sholat mereka. Perhatikan, wasiyamahu ma'a siyamihim, sampai-sampai nih puasa kalian itu kalah dengan puasa mereka. Gitu. Artinya mereka ahli ibadah, tapi punya pemikiran nyeleneh. Itu gampang memberontak, gampang mengkafirkan orang lain, gitu, yang tidak kafir. Mengkafirkan orang kafir ya harus, misalnya Yahudi kafir, Nasara ya kafir, kan begitu. Tapi Muslim dikatakan kafir itu nggak benar, orang dia Muslim, kecuali ada pembatal-pembatal keislaman yang dilanggarnya. Ini orang-orang Khawarij begitu. Ini Khawarij masa itu ya, orang Khawarij masa itu. Artinya pemikiran takfir, gampang mengkafirkan orang, ya, asal usulnya dari mereka. Tapi bisa terjadi juga di zaman kita sendiri, ya, terjadi pada siapapun, terjadi pada siapapun. Sampai ada yang mengatakan halal darahnya, nanti digorok-gorok lehernya apa segala macam, kan sempat heboh kemarin, ya kan, nuduh orang lain gampang mengkafirkan muslimin, tapi dirinya sendiri yang terjatuh. Subhanallah.
ke dalam perbuatan tersebut. La haula wala quwata illa billah. Aneh kan? Ini bisa terjadi pada siapapun. Tapi asal usulnya ini orang-orang Khawarij ini yang pernah hidup bahkan di masa Nabi SAW, yaitu seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ini hidup di zaman Nabi SAW ketika Nabi membagikan harta rampasan perang. Nah, dia ini nggak terima. Dia menilai bahwa Nabi Muhammad SAW itu nggak adil. Terus dia bilang, i'dil ya Muhammad, ya fa innaka lam ta'dil. Berbuat adillah engkau wahai Muhammad, karena engkau tidak berbuat adil dalam pembagian ini. Subhanallah. Rasulullah murka. Illam adil faman ya'dil. Kalau aku nggak berbuat adil, siapa yang berbuat adil? Beliau utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba digugat sama ini orang, ya kan? Jadi ciri khasnya adalah selalu suka benturan dengan pemerintah. Dari dulu sampai sekarang itu menjadi ciri utamanya, ya, dari orang-orang Khawarij tersebut. Tapi di zaman itu Khawarijnya ahli ibadah. Bahkan para sahabat pun ada yang merasa insecure gitu, merasa wah kalah nih kalau ibadahku sama dia. Gitu. Saking semangatnya mereka ini beribadah gitu. Tapi kata Rasulullah, yamrukuna minad-din, mereka ini keluar dari agama kama yamrukus sahmu minar ramiyah, sebagaimana anak panah itu keluar dari targetnya. Targetnya itu panah gitu kan, ya kan ada targetnya tuh, bulat tembus gitu. Saking buruknya mereka. Taib, subhanallah. Hadis sahih diriwayatkan Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Wa kullu man kharaja 'alal imamil haqqi, dan setiap orang yang memberontak kepada pemimpin yang benar, alladzi tafaqatil jama'atu alaih, di mana kaum muslimin sepakat bahwa dia menjadi pemimpin, ya yusamma kharijiyan, maka dia disebut sebagai khariji atau khawarij. Jadi setiap orang yang memberontak kepada pemimpin yang sah, yang disepakati oleh umat, maka dia disebut khawarij. Sawan kana al-khuruju fi ayyamis sahaba adalah immatir rasyidina, apakah pemberontakan itu terjadi di masa-masa sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu memberontak kepada al-khalifah al-khulafaur rasyidun, taib, au kana ba'dahum ala tabi'in bi ihsan, atau mereka yang memberontak di zaman setelahnya, ya di masa berikutnya di zaman tabi'in, wala immati fi kulli zaman, dan siapapun yang memberontak kepada setiap pemimpin di setiap waktu sampai hari kiamat, maka dia disebut sebagai khawarij. Nah, keterangannya bisa dilihat pada Maqalatul Islamiyin halaman 4 dan 86, kemudian dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq halaman 54, kemudian kitab Al-Milal wan Nihal jilid pertama halaman 114. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya, tadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyebut bahwa kegaduhan itu muncul dari arah timur, mengutip sabda Nabi SAW, yaitu timurnya Madinah. Mana timurnya Madinah? Al-Iraq, yaitu Irak. Kalau ditarik itu Irak, ya, alladzi yaqa' syarqul Madinah wal Iraq. Jadi yang berada di timur Madinah itu adalah Irak. Asyara sallallahu alaihi wasallam ilal masyriq. Jadi Nabi SAW mengisyaratkan dan menunjuk ke arah timur. Innal fitnata taji'u min hauna, sungguhnya kegaduhan itu akan datang dari sisi ini. Wa amwa biyadihi nahwal masyriq. Beliau mengisyaratkan ke arah timur, min haitsu yatlu'u qarnas syaitan, di mana dua tanduk setan itu muncul, ya, wahul masyriq fal fitan wal iyadu billah ta'ti minal masyriq masyriqul Madinah. Dan betul itu terjadi seperti yang disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa hadza fi al-inkar ala tashaddud fil umuri shaghirah. Hadis ini menunjukkan larangan untuk berlebihan atau bersikap ekstrim terhadap perkara-perkara yang kecil, wa tasahul fil umuril kabirah, akan tapi menyepelekan perkara besar. Wa min dzalikal qatl, dan di antara perkara besar itu masalah tumpahnya darah,
Itu perkara besar jemaah, jangan dianggap enteng. Ya, jangan dianggap enteng. Subhanallah. Baik. Nasallallahu alaihi. Karena urusannya berat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena pertama kali yang akan dihisab dari masing-masing orang itu urusan sholatnya, tapi pertama kali yang dihisab di antara manusia itu terkait darah. Bagaimana darah itu tumpah, apakah tumpahnya darah itu menyebabkan kematian atau tidak, itu yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan perkara yang ringan, perkara tentang tumpahnya darah. Allahul musta'an. Jangankan urusan seperti urusan perang sekalipun, ya, Nabi Muhammad SAW selalu mewasiatkan kepada komandan-komandan perang yang beliau utus untuk memperhatikan prajuritnya dan untuk memperlakukan mereka dengan baik, dan agar komandannya itu memiliki perhitungan yang bagus dan tepat. Namanya perang itu pasti ada korban, akan tapi yang diperintahkan itu adalah meminimalisir korban itu. Baik, kalau hanya sekedar ya serang tanpa perhitungan yang dampaknya ya berakibat buruk bagi kaum muslimin, tumpahnya darah kaum muslimin, maka itu tidak dilakukan. Ya, perhitungan itu harus dilakukan. Allahul musta'an. Jadi ini termasuk perkara besar ya, masalah pembunuhan, ya ini perkara besar. Taib fa aktsaru ma waqa'al qatl fil Iraq, dan banyak banget terjadi pembunuhan di Irak. Haitsu kharajal khawarij yaqtulunal muslimina, ketika kaum khawarij itu memberontak, mereka membunuh sesama muslim. Itu terjadi sudah tercatat dalam sejarah. Wa min dzalika waqa'atun Nahrawan bainal muslimina bi qiyadati Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bainal khawarij. Dan sebagai contohnya adalah perang Nahrawan. Perang Nahrawan ini ketika pemimpin yang sah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib itu memadamkan pemberontakan Khawarij, ya, baik, di suatu daerah bernama Nahrawan, ya, Nahrawan. Qutila minhum maktalah azimah 6,000 atau aktsar minal Khawarij, ya, di mana pemberontakan itu berhasil dipadamkan, dan yang terbunuh dari mereka sampai 6.000 orang. Itu jumlah yang besar di saat itu loh, 14 abad yang lalu. Taib, itu jumlah yang sangat besar. Taib, qatalahum Amirul Mukminina, jadi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alhamdulillah berhasil memadamkan pemberontakan mereka. Kafallahu bidzalika syarrahum anil muslimin, sehingga ya mereka tidak ganggu lagi kaum muslimin. Taib. Fahum annahum yas'aluna 'anis saghair la yubaluna bil kaba'ir. Di antara ciri Khawarij, mereka enggak peduli terhadap perkara kecil kayak tadi. Akan tapi, saya ulangi, mereka mempertanyakan perkara-perkara yang kecil, tapi mereka enggak peduli pada perkara-perkara yang besar. Seperti yang dicontohkan dalam hadis Abdullah bin Umar, mereka bertanya tentang hukum darah nyamuk najis atau tidak, tapi mereka berani bunuh cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu alaihi wasallam. Fahada fi at-tahdhir min at-tashaddud wa annahu min al-fitan. Hadis ini menunjukkan peringatan dari bahaya ekstremisme dalam pemikiran, ya. Baik, dan ini termasuk dari fitnah, ketika seorang memiliki pemikiran seperti ini, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, artinya dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujian itu ujian yang berat tentunya. Wa annahu alamatun 'alal khawarij, ketika seorang memiliki pemikiran yang ekstrim seperti ini, itu tanda bahwa dirinya adalah khawarij, karena itulah kebiasaan mereka bertanya tentang hal yang kecil, tapi mereka sendiri terjatuh kepada perkara-perkara yang besar. Allahumma musta'an. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian
Bayyana radhiyallahu anhu syiddata qatlin nufusi bighairi haqq. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menjelaskan tentang bahayanya membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Hadza syai' hasala li Musa alaihissalam. Hal ini terjadi pada Musa alaihissalam. Ya, kama dzakarallahu fi qissatihi, sebagaimana yang Allah ceritakan di dalam kisah tentang Musa alaihissalam. Musa itu kan hidup di istana. Ketika bayi, dia itu dialirkan di sungai Nil ya, supaya selamat, karena Fir'aun saat itu yang terpengaruh bisikan tukang sihir penasehatnya, nanti dia akan diruntuhkan oleh seorang pemuda gitu. Maka dia bikin aturan apa, setiap bayi laki itu harus dibunuh. Jadi wanita-wanita yang hamil itu disensus ya, begitu lahir laki mati. Akan tapi rakyat Fir'aun kaum Koptik, kalau Bani Israel itu dianggap sebagai kasta rendah oleh Fir'aun saat itu. Ketika tidak ada lagi atau jumlah laki-laki itu semakin berkurang karena dibunuhin kan oleh Fir'aun, maka mereka mengeluh karena nggak ada yang mau kerja kasar ya. Bani Israel itu kaum prianya ya dipekerjakan di bidang-bidang yang kasar gitu loh, yang rendahan gitu ya, yang nggak disentuh oleh kaum bangsawan. Baik. Nah mereka mengeluh nih, nggak ada pria, nggak ada laki-laki lagi nih. Akhirnya apa? Fir'aun memutuskan, ya udah kalau begitu setahun dibebaskan lahir, setahun itu bayi laki yang lahir harus dibunuh. Nah Harun dengan Musa itu lahir di saat atau di tahun di mana laki-laki yang lahir dibebaskan, nggak dibunuh oleh Fir'aun laknatullah alaih. Sementara Musa lahir alaihissalam di tahun, kan gantian selang-seling gitu ya, di tahun ketika bayi laki-laki semuanya harus dieksekusi mati. Nah disitulah ibu Musa ya galau hatinya, akhirnya masukkan Musa ke dalam box lalu dialirkan ke sungai Nil. Qadarullah diambil oleh keluarga Fir'aun lewat istana, nemu bayi gitu. Itulah takdir Allah, kisahnya ada dalam Al-Qur'annya. Nah singkat cerita, setelah Musa pun remaja kan begitu, Musa remaja, dia hidup di istana Fir'aun. Jadi Musa itu tumbuh berkembang sebagai pemuda yang kuat ya, kuat dan disegani. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada suatu hari dia berjalan nih, ceritanya lagi jalan, fawajada fil Madinah rajulain yaqtatilan. Kemudian Musa mendapati dua orang yang sedang berselisih ya, berkelahi gitu. Satu dari Bani Israel yaitu jamaahnya Musa ya kan, satu lagi dari kaum Koptik jamaahnya Fir'aun gitu. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwih. Pria yang ini dari kelompoknya Musa Bani Israel, sementara yang ini dari musuhnya yaitu keluarga Fir'aun. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi. Kemudian pria yang dari Bani Israel itu minta bantuan kepada Musa gitu, bantu aku dong gitu, lagi berantem itu minta bantuan. Ya Musa alaihissalam itu suka membantu siapapun lah ya yang membutuhkan. Dan melihat pria dari golongan ini terdesak atau hampir kalah, kemudian Musa membantu dia. Jadi fawakazahu Musa, lalu itu orang dari kaumnya Fir'aun itu dipukul sama Musa. Musa kan fisiknya bagus ya, kuat, dipukul mati sekali pukul ya, dimati ya. Musa kaget kan, mati. Sementara
Musa alaihissalam tidak bermaksud untuk membunuhnya gitu, ya kan? Taib. Terus Musa mengakui ini salah, ini nggak boleh ini terjadi. Wa hadza min amali syaitan, ini perbuatan setan. Maka Musa alaihissalam beristighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa taala, dan Allah mengampuninya. Akan tapi urusannya kan nggak selesai di situ, ya kan? Urusannya nggak selesai di situ, ya. Akhirnya Musa alaihissalam mendapatkan cobaan-cobaan berikutnya, setelah kematian itu, setelah pembunuhan itu. Oke, sampai-sampai dia itu dikejar-kejar dan lari dari istana, ya, karena ada tuntutan gitu kan. Dia lari sampai ke negeri Madian. Madian itu Mesir, ya. Madian itu bagian dari Mesir, dan dia tinggal di Madian selama 10 tahun menggembala kambing dan seterusnya. Itu kisah yang ada di dalam Al-Quran. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa membunuh orang tanpa alasan yang dibenarkan itu bahaya banget, dan itu pernah terjadi pada Musa alaihissalam, ya. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya memaafkan karena Musa bertobat pada Allah. Nah, di dalam surat An-Nisa ayat 93 Allah mengatakan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah jahannam. Bayangkan tuh, membunuh seorang mukmin dengan sengaja tanpa dasar sama sekali. Beda kasus kalau memang sudah diputuskan oleh pengadilan bahwa hukumannya hukuman mati, al-guju menjadi eksekutornya. Apakah dia dosa? Nggak dosa, kan dia menjalankan tugas. Ini bunuh orang tanpa alasan yang dibenarkan, nggak boleh, ya, sengaja lagi, dan yang dibunuh mukmin, orang yang beriman, balasannya jahannam. Subhanallah, keras sekali. Fama hasala min Musa alaihissalam fihi ibrah, jadi apa yang terjadi pada Musa terdapat pelajaran, wa fihi ta'dim khatari qatlin nafus bi ghairi haq, ya. Dan di dalam kisah Musa juga terdapat pelajaran besar, ya, bahwa membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan itu, ya, bahaya buat dia dunia maupun akhirat. Hadza fi tahdzir min safaqid dima. Di dalam kisah tersebut juga terdapat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dari bahaya menumpahkan darah, safaqud dima'il muslimin, ya, yaitu menumpahkan darah kaum muslimin. Baik. Dan itu yang dilakukan oleh kaum Khawarij. Pikirannya itu kalau yang nggak sepaham berarti kafir, kalau kafir halal darahnya. Nah, itu di situ. Awas, hati-hati, nih ancamannya keras loh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu berbahaya. Jadi dimulai dari pemikiran yang menyimpang, jemaah. Efeknya besar. Dari pemikiran loh, efeknya besar. Sehingga ketika mereka berpikiran bahwa orang lain itu halal darahnya, maka terjadilah teror-teror. Karena mereka nggak bisa melakukan perang besar, akhirnya dilakukan adalah teror-teror kecil-kecilan begitu, ya, bom sana bom sini, bahkan mereka berani untuk melakukan bom bunuh diri, ya, dengan target-target tertentu gitu, yang dianggap sudah kafir menurut mereka, padahal muslim yang ditarget ini, tapi menurut mereka muslim itu dianggap sudah kafir, wal iyadzubillah. Nah, karena itulah, ya, Nabi Muhammad SAW memberikan warning, memberikan peringatan keras terhadap bahayanya pemikiran tersebut. Jadi jemaah, dimulai dari sesatnya berpikir, dari situ. Adapun aksi itu adalah efek dan dampak, ya. Awalnya dari sesatnya berpikir. Ketika seseorang menganggap muslim yang lain itu telah keluar dari Islam. Memang ada disebutkan pembatal keislaman, ada dalam kitab-kitab fikih pun disebutkan di situ bab tentang orang yang murtad, disebutkan. Itu kan di pasal-pasal, tapi dalam terapannya itu jadi masalah tuh. Dalam terapannya ada pengadilan jalanan, ini yang jadi masalah. Jadi nggak diadili betul, ya. Kalau di pengadilan kan mesti ada saksi, ada bukti, segala macam kan. Pengadilan baru diputuskan tuh.
Tapi ini mereka melakukan pengadilan jalanan, mengadili orang lain gitu, dengan data yang minim, belum ada interogasi, belum ada saksi-saksi, belum ada bukti-bukti, tiba-tiba dijatuhin apa? Hukumannya begini, vonisnya begini. Nah, ini pengadilan jalan, itulah yang kemudian berdampak pada kerusakan, dan dampaknya apa? Keamanan yang enggak stabil. Ya. Dari awalnya apa? Dari pemikiran yang menyimpang. Allahul musta'an. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, jadi itu tadi pelajaran yang bisa kita petik ya dari hadis yang keempat tentang bahayanya fitnah atau kegaduhan yang ditimbulkan oleh paham khawarij, paham mudahnya mengkafirkan sesama muslim, dan paham mudahnya untuk berpikiran memberontak dari pemerintah yang sah. Allahul musta'an. Selesai pembahasan kita. Baik jamaah, itu yang bisa disampaikan ya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.